Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusma Parwanti dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan kontekstualisasi atau ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut dengan mutajdid. Tradisi pembaruan dalam Islam sebenarnya setelah berlangsung lama sejak masa-masa awal sejarah Islam, karena dalam Islam setiap terjadi masalah baru yang belum ada ketentuannya hukum sebelumnya, maka kaum muslim segera akan mencari jawaban melalui metode ijma, qiyas, dan sebagainya dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun demikian, istilah tajdid atau pembaruan Islam baru populer pada awal abad ke-18 Masehi, tepatnya setelah munculnya kaum pemikiran dan gerakan pembaruan Islam di Mesir. Sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia Barat. Gerakan pembaruan Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam, adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan pembaruan itu, para pemimpin Islam berharap agar umat Islam terbebas dari ketertinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan kata lain, istilah modernisasi berarti sebuah bentuk perubahan tatanan atau transformasi dari keadaan yang kurang maju atau berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Dengan demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tentang zaman yang senantiasa berubah atau kontekstualisasi ajaran Islam. Hal ini menurut para tokoh pembaruan Islam dikarenakan terjadi kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya pembaruan dalam pemikiran dan keagamaan masyarakat sehingga dapat sejarah dengan spirit Al-Quran dan Al-Sunnah. Pemikiran pembaruan dan modernisasi dunia Islam timbul terutama karena adanya kontaks yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya konteks itu, umat Islam abad mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dunia Barat yang saat itu mulai menemukan titik kemajuan peradaban. Sebelum periode modern, hubungan atau kontaks antara Islam dan Barat sebenarnya sudah terjadi, terlebih antara kerajaan Utsmani atau yang mempunyai daerah kekuasaan di daratan Eropa dengan beberapa negara Barat. Namun kontaks dengan kebudayaan Barat ini semakin intens saat jatuhnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis, disusun dengan imperialisasi Barat terhadap negara-negara Muslim lainnya. Kondisi itu akhirnya membuka pemikiran pemuka-pemuka intelektual dan pemerintah Islam di Mesir untuk segera mengadakan upaya-upaya pembaruan. Meski jalur strategi perdagangan yang selama ini itu menjadi jalur internasional telah dikuasai oleh umat Islam, sehingga bangsa Barat sulit melakukan transaksi perdagangan jalur
tersebut. Namun, dengan didukung oleh kesuksesan Critospercolum 1902 yang berhasil menemukan benua Amerika, juga Vasco da Gama yang berhasil menemukan jalur ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi, telah menjadi benua Amerika dan Kepulauan Hindia jatuh ke tangan bangsa Eropa Barat. Akibat dibukanya dua jalur perdagangan baru tersebut, maka Barat tidak lagi mengatung pada jalur lama yang telah dikuasai umat Islam. Adanya jalur perdagangan yang semakin luas itu, dengan sendirinya akses perdagangan Barat semakin luas pula. Tentunya semakin meningkat nilai ekspor dan perekonomian bangsa Barat melampaui dunia Islam. Kemajuan bangsa Barat yang diraih secara berturut-turut pasca Perang Salib didorong oleh adanya gerakan perluasan perdagangan dan dipercepat dengan adanya gerakan pengalian ilmu pengetahuan dan revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, serta adanya pengembangan riset dan penelitian dengan didirikannya lembaga-lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, and the French Academy of Science. Menyusul kemudian aplikasi dari teori baru dan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk mesin-mesin pendukung industri. Sehingga muncullah gerakan revolusi industri di Barat 1750 sampai 1850 Masehi. Revolusi industri menimbulkan terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.